Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi. Nah, masih dengan materi pokok yaitu turunan fungsi dengan pokok bahasannya yaitu dalil-dalil turunan atau aturan-aturan turunan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menggunakan aturan-aturan turunan untuk menemukan turunan suatu fungsi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan aturan-aturan dalam turunan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, berikut adalah aturan-aturan turunan fungsi yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ada fx jika fungsinya itu berbentuk ax pangkat L, maka turunannya yaitu AL, A dikali L, dikali dengan X pangkat L dikurangi 1. Nah, aturan pertama ini adalah aturan yang akan sangat sering kita pakai, dan ini adalah aturan utama yang kedepannya pasti akan selalu dipakai. Kemudian aturan yang kedua, ini jika fungsi fx-nya itu sama dengan AUX, A dikali UX ini dalam bentuk persamaan misalkan, nah maka turunannya itu adalah A U aksel X. Jadi A-nya tetap, sedangkan UX-nya ini kita turunkan menjadi U aksel X ya. Nah cara menurunkannya bisa dengan aturan pertama atau dengan aturan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika fx-nya itu sama dengan A, maka f aksel X-nya sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun, jika kita turunkan, itu akan menjadi 0. Bilangan itu misalnya tidak ada variabel X-nya. Jadi untuk kasus di mana fx sama dengan A-nya ini bilangan real mau berapapun, dan tidak memuat variabel X, maka turunannya, mau sebesar apapun bilangannya, turunannya itu akan menjadi 0. Kemudian yang keempat, jika fx sama dengan AX, maka f aksel X-nya sama dengan A. Jadi di sini jika X-nya, variabel X-nya ini berpangkat 1, maka turunannya itu adalah koefisiennya, seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah penjumlahan dan pengurangan dalam turunan. Jadi jika ada fungsi di mana fungsinya itu berbentuk OX plus minus VX, jadi saya ada suatu persamaan dijumlahkan dengan suatu persamaan lain, atau suatu persamaan itu dikurangkan dengan persamaan lain, maka turunannya itu adalah U aksel X plus minus V aksel X. Jadi jika fx-nya itu dijumlahkan penjumlahan antara ux dengan vx, maka turunannya itu adalah turunannya itu adalah persamaan tersebut kita turunkan kemudian dijumlahkan gitu. Kalau misalnya penjumlahan. Nah, kalau misalkan itu pengurangan ux dikurangi vx, maka turunannya itu juga turunan dari u aksel x dikurangi v aksel x, seperti itu. Nah, ini untuk penjumlahan pengurangan. Selanjutnya, aturan ke-6 ini adalah perkalian. Jadi, jika fx ini berbentuk ux dikali vx, maka f aksel x-nya itu akan sama dengan u aksel x dikali vx ditambah v aksel x dikali ux. Nah, aturan ke-6 ini aturan perkalian dalam turunan. Nah, aturan perkalian ini itu hampir serupa dengan aturan pembagian turunannya. Perbedaannya, kalau pembagian itu pengurangan, sedangkan aturan perkalian ini penjumlahan. Kemudian pada pembagian pun memiliki penyebut. Nah, aturan pembagian ini akan kita pelajari pada hari ini, yaitu aturan ketujuh. Nah, ini dia aturan ketujuh. Aturan ketujuh itu bentuknya tadi kan perkalian ya, UX dikali VX. Sedangkan untuk aturan 7 ini itu pembagian. Jadi jika fx-nya ini sama dengan UX dibagi VX atau UX per PX, maka turunannya yaitu U aksel X dikali VX dikurangi V aksel X dikali UX per VX pangkat 2.
Jadi kalau kita perhatikan di sini, penyebutnya ini hampir serupa ya bentuknya dengan aturan perkalian atau aturan ke-6. Tapi perbedaannya itu ada pada tandanya. Nah, kalian perhatikan baik-baik, ini tandanya negatif. Sedangkan tandanya negatif atau pengurangan ya. Sedangkan untuk aturan perkalian, itu tandanya positif atau penjumlahan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya? Kita perhatikan ya contoh soal. Contoh soal berikut. Jadi, jika fx sama dengan 2 per x plus 1, maka f aksen x adalah berapa nih? Nah, kita bisa mengerjakan untuk aturan pembagian ini serupa caranya dengan aturan perkalian, di mana kita harus menjabarkan terlebih dahulu ux dan juga vx, kemudian kita turunkan masing-masing u aksen x itu apa dan v aksen x itu apa. Baru setelah itu kita bisa memakai aturan ya, kita substitusikan gitu apa yang sudah kita temukan ke dalam aturan yang sudah berlaku. Seperti ini, kita tahu kalau UX-nya itu sama dengan 2, maka waksen X-nya itu sama dengan 0. Kita pakai aturan ketiga, kemudian kita tahu dari fungsi fx ini, Vx-nya itu sama dengan X plus 1. Maka V aksen X-nya itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke dalam aturan yang tadi, jadi aturannya itu kita tahu U aksen X, ya di sini saya tuliskan U aksen V, biar mempermudah, jadi langsung saja ya, tidak tanpa tanpa X-nya. V aksen U per P pangkat 2. Nah, jadi kita tahu nih V aksen X itu sama dengan U aksen X-nya ini 0. Kita tahu 0. Kemudian V-nya itu X plus 1. Nilai X plus 1. Dikurangi V aksen. V aksennya itu 1. Kemudian UX-nya itu 2. 1 dikali 2. Per V pangkat 2. Berarti X plus 1 pangkat 2. Seperti ini. Kemudian setelah itu ini 0-nya kita kalikan dengan X. 0-nya kita kalikan dengan 1, hasilnya 0. Karena bilangan apapun dikalikan dengan 0, itu akan hasilnya 0. Kemudian ini 1 dikali 2 itu 2. Jadi 0 dikurangi 2. Penyebutnya tetap. Maka 0 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 2 per X plus 1 pangkat 2. Seperti itu. Ini contoh soal pertama. Kemudian contoh soal kedua. Jika fx sama dengan x plus 2 per 2x pangkat 2 dikurangi 1, maka f aksen x-nya adalah apa nih? Seperti biasa, kita cari nih, kita jabarkan UX itu sama dengan x plus 2. Maka U aksen x sama dengan 1, kemudian Vx-nya kita tahu 2x kuadrat dikurangi 1, dan kita pakai aturan yang sebelumnya, kita temukan bahwa V aksen X-nya akan sama dengan 4X. Kita tahu kalau negatif 1 itu turunannya 0. Kemudian ini kita pakai aturan pertama, menjadi 4X turunannya. Nah, jangan lupa kita tuliskan lagi. Sebentar ya. Kita tahu aturan ketujuh itu bunyinya seperti ini. U aksen V dikurangi V aksen U. Ini untuk membedakan ya. Jadi sambung V-nya. V aksen U per P pangkat 2. Nah, maka F aksen X-nya itu akan sama dengan U aksennya 1 dikali V, V-nya 2X kuadrat dikurangi 1, 2X kuadrat dikurangi 1, dikurangi V aksennya 4X, kemudian U-nya X plus 2. Nah, seperti biasa kita kali-kalikan ini 1 dikali 2X kuadrat, kemudian 1 dikali negatif 1, negatif 4X dikali X, dan negatif 4X dikali 2.
Untuk menyebutnya kita tetap ya. Ini hanya V-nya ini 2x kuadrat dikurangi 1 kita kuadratkan. Seperti itu. Nah, setelah kita kali-kalikan jadi seperti ini. 1 dikali 2x kuadrat itu 2x kuadrat. 1 dikali negatif 1 negatif 1. Negatif 4x dikali x negatif 4x kuadrat. Kemudian negatif 4x dikali 2 negatif 8x. Untuk menyebut tetap. Nah, setelah itu ini 2x kuadrat dengan negatif 4x kuadrat bisa kita sederhanakan ya. 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat menjadi negatif 2x kuadrat. Negatif 8x ya tetap, negatif 1 tetap. Seperti itu. Nah, sampai sini ini sudah hasil akhirnya. Nah, kita coba contoh soal lainnya. Jika fx sama dengan 4x plus 3 per 2x dikurangi 1, maka f aksel x adalah, seperti biasa kita cari dulu, kita jabarkan terlebih dahulu ux dan vx, kemudian kita turunkan masing-masing. Kita tahu ux sama dengan 4x plus 3, maka turunannya itu sama dengan 4. Kemudian vx itu sama dengan 2x dikurangi 1, maka v aksel x-nya akan sama dengan 2. Nah, kemudian f aksel x-nya kita pakai aturan ketujuh ini, yaitu menjadi seperti ini. F aksel x maka sama dengan y aksel x-nya 4, kemudian v-nya itu 2x kurangi 1, kemudian negatif, ini pengurangan dikurangi dengan v aksel x-nya 2, dikali dengan U 4x plus 3. Seperti biasa, kita kalikan 4 kali dengan 2x, 4 dikali negatif 1, kemudian negatif 2 dikali 4x, negatif 2 dikali 3. Nah, untuk penyebutnya, Vx pangkat 2, berarti 2x min 1, itu dipangkatkan 2. Selanjutnya, nah kita kali-kalikan ya, tadi 4 dikali 2x hasilnya 8x, kemudian 4 dikali negatif 1, negatif 4, negatif 2 dikali 4x, negatif 8x, negatif 2 dikali 3, negatif 6. Dan penyebutnya tetap tidak berubah. Nah, ini 8x dengan 8x, 8x dikurangi 8x habis. Kemudian negatif 4, negatif 6. Berarti hasilnya negatif 10 per 2x dikurangi 1 pangkat 2. Nah, sampai sini untuk aturan ketujuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan ke-8 atau juga lebih dikenal juga dengan aturan lantai. Jadi jika fx-nya itu ux pangkat L, maka turunannya adalah L dikali U aksel X dikali dengan UX pangkat L dikurangi 1. Nah, lebih baiknya biar lebih jelas kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, jika fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 pangkat 3. Nah, perhatikan baik-baik, ux di sini itu adalah 3x kuadrat dikurangi 2. Ux-nya itu 3x kuadrat dikurangi 2 tanpa pangkatnya. Sedangkan untuk fx-nya itu berikut dengan pangkatnya. Ini caranya juga hampir serupa dengan aturan 6 dan aturan 7. Kita jabarkan terlebih dahulu ux-nya. Apa itu ux-nya tadi? Ux-nya itu adalah 3x kuadrat dikurangi 2. Maka u aksel x-nya seperti biasa kita turunkan, yaitu 6x. Nah, setelah seperti ini, baru kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam aturan ke-8 atau aturan rantai. Jadi, f aksel x-nya itu akan sama dengan L. L itu berapa? L itu, kita lihat di sini soalnya 3. Berarti ini 3. Dikali dengan U aksel X. U aksel X-nya 6X. Kemudian dikalikan lagi dengan UX pangkat L dikurangi 1. UX-nya ini 3X kuadrat dikurangi 2. Kemudian L dikurangi 1. Kita tahu N-nya 3. Kemudian dikurangi dengan 1. Maka hasilnya 2. Nah, setelah seperti ini, kita sederhanakan. Kita kalikan 3 dengan 6X menjadi 18X. Dikali dengan 3X kuadrat dikurangi 2 pangkat 2. Nah, sampai sini ini sudah paling sederhana. Kemudian kita lihat lagi contoh soal lainnya. Nah, jika fx sama dengan
4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2, kemudian pangkatnya negatif nih, pangkat negatif 2. Maka f aksen x adalah bagaimana nih? Nah, aturan rantai tadi, aturan ke-8 atau aturan rantai, untuk pangkatnya ini bisa berlaku pangkat negatif ataupun pangkat pecahan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik pangkatnya. Jadi pangkatnya ini bisa macam-macam. Nah, sekarang kasusnya, tadi kan sebelumnya kita pakai kasus pertama, contoh soal yang pertama itu kasus yang pangkatnya itu positif. Nah, untuk mungkin kalau untuk pangkat positif itu sudah agak lebih mudah ya. Nah, sekarang nih bagaimana kalau pangkatnya negatif? Apa yang terjadi? Langkah-langkahnya sama, kita jabarkan dulu UX-nya. Kita tahu UX-nya itu adalah 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2. Jadi UX ini tanpa pangkatnya ya. Kalau fx itu berikut dengan pangkatnya, pangkat negatif 2, sedangkan ux ini hanya fungsi yang ada pada dalam kurung, seperti itu. Nah, aturan-aturan lainnya, kita tahu bahwa uang sel x-nya itu sama dengan 12x pangkat 2 dikurangi dengan 2x. Kemudian kita pakai aturannya, di sini akan saya tuliskan terlebih dahulu aturannya. Berarti kan tadi L dikali dengan U aksel X, U aksel X, kemudian dikali dengan UX pangkat L dikurangi 1. L dikurangi 1. Nah, seperti ini. Kemudian berarti f aksen X-nya sama dengan apa? Kita tahu L-nya itu negatif 2. Kita tuliskan di sini negatif 2. Kemudian U aksen X-nya berapa? Kita tahu 12x kuadrat dikurangi 2x. Kemudian UX pangkat L dikurangi 1, maka ini 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2, pangkat dari negatif 3. Ini kita tahu L-nya negatif 2, kemudian dikurangi 1, berarti negatif 3. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Kita pakai sifat perpangkatan. Jika pangkatnya negatif, itu akan sama, kita harus merubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Maka kita jadikan seperti ini. Ya, ini sifatnya jadi jika A pangkat negatif 1 misalnya, maka itu akan sama dengan 1 per A. Seperti itu. Nah, kemudian negatif 2 dengan ininya tetap ya, dengan uang sel X-nya. Nah, kalian perhatikan baik-baik, 12 dengan negatif 2. FEB-nya berapa di sini? FEB-nya adalah 2. Jadi kita keluarkan 2 menjadi ini negatif 2 dikali 2, yaitu negatif 4. Kemudian 12x kuadrat dibagi dengan 2, jadi 6x kuadrat. Kemudian negatif 2x ini menjadi negatif x. Nah, sampai sini ini sudah benar. Atau bisa juga ini kalau kita perhatikan, ini x kuadrat dengan x ya. Berarti x-nya bisa kita keluarkan juga di sini menjadi sama dengan negatif 4x. Berarti dikali dengan 6x dikurangi 1 per 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 pangkat 3. Nah, sampai sini yang terbaik itu sampai sini. Ini sudah paling sederhana. Tapi sampai sini juga betul, sampai sini juga masih betul. Nah, kalau sampai yang persamaan ini, yang pertama ini masih kurang tepat karena masih bisa sederhana ya. Nah, kita lihat contoh soal lainnya. Nah, ini kasusnya gimana nih? Kalau misalnya fx-nya itu sama dengan akar dari 3x dikurangi x pangkat 2. Akar 2 dari 3x dikurangi x pangkat 2. Maka f aksen x-nya adalah berapa nih? Kita tahu kalau dari sifat perpangkatan, jadi jika misalnya di sini A plus B, A plus B, misalnya di sini pangkat 1.
Seperti contoh soal ya, pangkat 1 ini 2, akar 2 gitu ya. Maka ini akan sama dengan A plus B pangkat 1/2. Nah, kalian perhatikan baik-baik seperti ini ya. Nanti akan ada juga mungkin contoh soal lainnya yang bentuknya itu 3x dikurangi x pangkat 2-nya ini itu pangkat 3 misalnya. Terus ini akar 2, akar 3 bisa akar berapa saja. Jadi kalau di sininya ini pangkat 3, di sininya akar 2, berarti ini akan sama dengan 3x dikurangi x pangkat 2 pangkat dari 3/2 seperti itu. Nah, maka di sini fx-nya itu sama dengan 3x dikurangi x pangkat 2 pangkat 1/2. Nah, untuk langkah-langkahnya juga sama. Kita jabarkan dulu UX-nya. UX-nya itu 3x dikurangi x pangkat 2. Kemudian U aksen X-nya 3 dikurangi 2x. Maka F aksen X-nya itu akan sama dengan L-nya itu 1/2. Kemudian U aksen X-nya 3 dikurangi 2x. Kemudian dikali dengan UX-nya 3x dikurangi x pangkat 2 dikali dengan setengah L-nya dikurangi 1, yaitu negatif 1/2. Sama seperti contoh soal sebelumnya, karena ini pangkatnya negatif, berlaku sifat perpangkatan menjadi seperti ini. 3 dikurangi 2x per 2 dikali 3x dikurangi x pangkat 2 pangkat 1/2. Sampai sini juga sudah benar. Namun alangkah lebih cantik atau lebih baik jika kita rubah seperti ini. 3 dikurangi 2x per 2 dikali akar 2 dari 3x dikurangi x pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai aturan ke-7 dan juga aturan ke-8. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang garis sekan, garis singgung, dan persamaan-persamaan persamaan garis, yaitu bentuk dari aplikasi dari turunan. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.